kemudian tanpa guru, berhenti tengah jalan, tidak sampai wusul, ya paling-paling nanti diberi karomah, menjadi dukun yang ampuh, menjadi orang doai mandi, tapi tidak sampai wusul kepada Allah. Para hadirat yang kami hormati, untuk itulah Mbah Yai mengajak kita dengan membaca sholawat supaya kita didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu para hadirat, mari apa yang telah diberikan Mbah Yai lillah billah lir rasul bi rasul ini kita latih terus senantiasa, setiap naik dan turun nafas, lamhatin wa nafasin, kita naik turun terus dilatih di mana saja. Insya Allah kalau dilatih terus ini insya Allah akan meningkat. Sebagaimana kalau zaman melihat di TV ada master limbat awadodikan busir, itu meditasi latihan hati. Dia pernafasan saja diserap, kemudian dia bayangkan terus continue. Kalau ingin batu lunak, pernah dibayangkan batu itu menjadi benda yang sangat lunak. Dengan konsentrasi tinggi Allah mengijabahi batu jadi lunak. Itu dilatih setiap hari 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, istiqomah, pernafasan tanpa doa. Maka sana tanpa mantra, hanya latihan. Ini padahal kosong, masih ada ananiyah. Aku bernafas, aku bisa, aku ini masih ada niat di sana dan tidak ada lillah. Itu seperti limbat apa itu, begitu istimewanya kalau kita lihat di TV. Itu pernafasan, tidak doa, hanya melatih. Diserap, kemudian dengan bayangkan, hanya itu saja. Karena latihan yang sungguh-sungguh dan tidak ada lillah, tidak ada faktor ibadah di sana. Maka alhamdulillah pengawal Widiyah yang sudah menerima lillah billah banyak. Ketika dia mengikuti misalkan di Satria Nusantara, mengikuti misalkan di prana, pernafasan prana, ini umumnya lebih cepat daripada yang lain. Ini yang saya katakan seperti itu, ada namanya Bu siapa itu, keluarganya Pak Rajo, saya lupa. Bu ini dosen di Yuditomo, pengawal Widiyah sang putri. Ini ikut Nusantara. Kemudian ketika dia berlatih, dia memakai meditasi wahidiyah. Lillah billah dipakai. Kemudian instrukturnya ini terkejut, powernya tinggi sekali. Kemudian dia dipanggil setelah itu. Kamu memakai meditasi apa? Di samping pernafasan ada meditasi. Kemudian ada apa? Kamu powernya kok kuat sekali, saya tidak mampu menahan. Pasti ada meditasi lain. Kemudian dia saya memakai wahidiyah, yaitu lillah billah saya terapkan. Kemudian ditegur, apa kamu sudah izin pada gurunya? Di Wahidiyah tidak ada gurunya, hanya pembimbing biasa. Kalau tidak izin nanti ditegur bagaimana, ada masalah. Supaya kamu datang ke sana, di mana itu pusat di gedung lo. Akhirnya datang ke sini, saya lupa namanya. Terus dia cerita dengan saya, matur, ya tidak apa-apa, bukan hanya untuk prana, untuk semua harus lillah dan billah. Makan harus lillah dan billah, mandi lillah billah, tidur, melihat, mendengar harus lillah billah. Apalagi zaman meditasi melatih pernafasan Nusantara ini untuk pengobatan. Tidak apa-apa, baik saja. Malah kalau tidak lillah billah itu syirik, saya katakan gitu. Banyak lagi di pernafasan yang lain begitu. Karena apa? Kalau mereka hanya membayangkan aja kekuatan itu. Kalau ini adalah nur ilahiyah, misalkan ada membayangkan kekuatan alam masuk berdirinya. Kalau lillah billah adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para hadirat, Mbah Yai sering mengajarkan kita hendaknya supaya pengawal Widiyah sering latihan istighraq. Istighraq itu diam, tidak ingin apa-apa, naik turunnya nafas dilatih, Allah yang menggerakkan. Ini Mbah Yai sering. Para hadirat, Mbah Yai mengatakan kalau istighraq ini kalau terus dilatih terus, maka akan hasilnya luar biasa. Itu Mbah Yai. Saya pada itu belum memahami artian luar biasa, baru sekarang oh demikian. Para hadirat, maka mari sering-sering melatih lillah billah. Mbah Yai mengajarkan dimanapun kapanpun terus dilatih terus sambil berjalan ya. Pada saat kamu lillah billah hadir betul, Anda bisa nol, kemudian mengadakan permohonan kepada Allah,
cara wong Jawa, ing kono lho margane kasembatan apa kang pinuwun. Apabila pada itu hening betul, bersih dari anak nafsu, lillah dan billah yang adanya Tuhannya, dan ing kono kita nyuwun hanya ada hamba dan Tuhannya saja. Bahkan hambanya hilang, melebur bersama Tuhannya. Mengadakan permohonan, insya Allah disilah makom dan saat ijabah dari permohonan ini. Para hadirat yang kami hormati, mungkin ini diantara lewis tekokin niki ampuh tanpa dungo, jaduk tanpa lelaku. Para hadirat. Karena apa? Orang ini sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh kita, la yazalu min abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu uhibbahu. Tidak ada henti-hentinya hambaku ini senantiasa mendekat kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnahnya. Kita memang wajib. Dengan sungguh-sungguh dia menangis mendekat kepadaku, tak pernah berhenti, kata Tuhan. Hingga aku telah menyintainya akibat dia mendekat kepadaku. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku telah menyintainya, aku akan jadi tangannya ketika dia menjamah. Aku akan jadi matanya ketika dia melihat. Aku akan dari telinganya ketika dia mendengar. Aku dari lesannya ketika dia berkata. Dan barang siapa memusuhi waliku, aku nyatakan perang kepadanya, kata Tuhan dalam hadis qudsinya. Para hadirat yang kami hormati, maka tak heran para wali-walinya Allah dulu dijabai doanya para hadirat. Mengapa kita doa tidak dijabai? Karena kita masih doanya nafsu para hadirat. Apabila kita suatu saat dijabai, bukan karena ampuhnya doa kita, tapi karena fadlnya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah para hadirat, mengapa orang yang lillah billah ini hasilnya lebih besar. Kalau ini saya gambarkan, ini orang yang berlatih di pernafasan, kalau di meditasinya wahidah akan lebih cepat. Begitupun dalam ibadah, dikatakan zarratun min a'malil qalbi khairum min amsalil jibal min a'malil jawarih. Sedetik ibadahnya orang yang hatinya sadar makrifat kepada Allah, sama dengan segunung ibadahnya orang yang hatinya tidak makrifat kepada Allah. Sebagainya kalau dinisbatkan dengan kuantitas, orang yang ibadah di Masjidil Haram 100.000 kali sama dengan ibadah di luar Masjid Haram dan Madinah dan Mekah. Barang siapa sembahyang di Masjid Madinah ditingkatkan jadi 1000 kali dibanding dengan orang yang jamaah tidak di Masjid Madinah dan Mekah. Itu berarti perbandingan punya nilai Masjid Mekah itu 100.000 kali masjid di luar dua masjid ini. Itulah keistimewaan diberikan. Begitu orang yang hatinya makrifat kepada Allah, yang betul-betul makrifat, ibadahnya seperti segunung ibadahnya orang yang belum lillah perbandingannya. Mengapa? Kalau Masjidil Haram itu memang anugerah Allah SWT untuk memuliakan masjidnya Allah dan memuliakan masjidnya Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang makrifat apa sebabnya? Masalahnya orang makrifat ini orang bersih dari syirik, bersih dari ujub, bersih dari ananiyah, bersih dari riya, bersih dari takabur. Apapun orang yang ibadah sholat Allahu Akbar, kemudian syarat rukunnya sudah dipenuhi, tapi di hatinya masih merasa aku sembahyang, aku sudah bisa sembahyang, tidak billah. Apalagi kalau ini nanti sudah tidak lillah, tidak billah, sudah lillah karena perintah Allah, tidak karena surga, tidak karena neraka, tapi masih dia merasa bisa sholat, maka disitulah ada namanya ujub. Ujub itu membanggakan apa yang dimiliki. Kalau orang itu merasa memiliki, otomatis membanggakan. Kalau orang itu merasa sholat, berarti orang itu merasa memiliki amal sholat. Barang siapa merasa memiliki amal sholat, ini terjadi ujub berhadirat. Kemudian ini kalau perlu diriak, dipamerkan lebih kecil lagi, apalagi takabur.
Barang siapa yang dalam sholat atau ibadahnya ada ujub saja, ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang kami hormati, sembahyang kita bagaimana? Kalau kita masih ada aku sembahyang, ini ujub, ini ananiyah, ini dosa, mengaku sebagai Tuhan. Pada sholat disolatkan oleh Allah SWT. Inilah para hadirat. Maka ulama-ulama ittifaq kalau bar sembahyang ini sudah ada istighfar. Karena kita tahu dalam sholat itu banyak dosa dan kesalahan kita. Di sana banyak biasanya dibicarakan kesalahan syariah dan rukuniyah. Mungkin rukunnya syarat-syaratnya kurang pas, kemudian istighfar itu. Setelah sembahyang kita istighfar, maksudnya mengistighfari daripada sholat kita yang mungkin ada kekurangan-kekurangan sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diampuni menjadi diterima. Begitu.